Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Darosa dari kelas 11 KPTL nomor absen 10. Ya, di sini saya akan mempresentasikan yaitu turbin pada pembangkit tenaga listrik. Sebelumnya, apa sih itu turbin? Turbin merupakan pembangkit listrik mesin yang mengubah energi dari aliran fluida seperti air, uap, gas, atau angin menjadi energi mekanik untuk memutar rotor. Energi mekanik ini kemudian digunakan untuk memutar generator yang menghasilkan listrik. Jenis turbin yang digunakan tergantung pada sumber energi primer seperti turbin uap, turbin gas, turbin air, dan turbin angin. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan cara kerja turbin pada sistem pembangkit tenaga listrik. Yang pertama-tama itu sumber energi fluida disiapkan. Jenis fluida yang digunakan tergantung pada tipe pembangkit, seperti KTA pembangkit listrik tenaga air menggunakan air bertekanan dari bendungan. Terus yang kedua itu ada PTU, sistem pembangkit listrik tenaga uap menggunakan uap panas bertekanan dari boiler. Yang ketiga itu ada PLTK, pembangkit listrik tenaga gas menggunakan gas panas hasil pembakaran. Terus yang keempat itu ada pembangkit listrik tenaga bayu atau angin, memanfaatkan angin alami. Jadi sumber energi fluida ini tergantung dari jenis pembangkit tenaga listriknya, kayak misalnya menggunakan PTA, PLTU, PLTG, atau PLTB. Fluida ini harus memiliki energi kinetik atau energi tekanan yang cukup tinggi untuk mengeluarkan turbin. Terus ada cara pakai yang kedua, yaitu fluida mengalir menuju sudut turbin. Fluida diarahkan melalui nozzle untuk menaikkan kecepatan fluida. Pipa penstop pada pembangkit listrik tenaga air, saluran uap pada pembangkit listrik tenaga uap, aliran angin alami pada turbin angin. Fungsi tahap ini adalah untuk mengubah energi potensial atau thermal menjadi energi kinetik yang lebih tinggi. Lalu ada cara yang ketiga, yaitu sudu atau blade. Turbin mulai didorong fluida. Fluida ini berenergi tinggi mengenai sudu-sudu tertentu. Pada turbin impuls, fluida menumpuk sudu secara langsung. Pada turbin, reaksi fluida melalui sudu sambil mengalami perubahan tekanan. Ketika fluida mendorong sudu, maka terjadi gaya yang menyebabkan turbin berputar. Nah, di sini juga ada yang keempat, yaitu rotor berputar melalui poros. Pada saat sudu turbin terpasang pada rotor, ketika sudu bergerak, rotor ikut berputar dengan kecepatan tinggi. Putaran ini disebut energi mekanik rotasi. Jadi rotor biasanya terhubung dengan sistem transmisi poros yang stabil, kuat, dan presisi agar putaran tetap mulus. Dan di sini ada yang kelima, yaitu poros turbin menggerakkan generator. Jadi pada saat poros rotor turbin berhubungan dengan generator, saat rotor berputar, maka di dalam generator ikut berputar. Jadi di dalam poros turbin pada generator itu terdapat medan magnet. Putaran magnet yang menyebabkan garis-garis gaya magnet memotong kumparan tembaga di stator. Proses ini menghasilkan arus listrik melalui induksi elektromagnetik atau disebut juga dengan hukum Faraday. Lalu ada yang lahir, itu ada listrik lalu dihasilkan. Hasil dari proses induksi ini adalah listrik AC atau arus bolak-balik. Listrik kemudian distabilkan, lalu disalurkan melalui transformator. Nah, pada transformator ini listrik akan ditingkatkan tegangannya, lalu disalurkan ke jaringan listrik nasional. Kesimpulan atau rangkuman singkat. Jadi pada kesimpulan semua yang tadi saya jelaskan, saya akan menyimpulkannya, yaitu yang pertama ada energi fluida diarahkan ke turbin. Yang kedua, fluida mengenai sudu atau turbin berputar.
putaran turbin memutar rotor, yang keempat rotor memutar generator. Nah, dari generator lalu menghasilkan listrik disalurkan ke transformator lalu dibagikan ke jaringan listrik nasional. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.